Di dalam session ini kami akan berbicara mengenai kepemimpinan secara umum atau tugas-tugas umum yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, dan sebenarnya dalam hal ini saya kira ada sedikit tumpang tindih dengan di antara peranan pemimpin dan peranan manajer. Dan untuk itu kami akan menggunakan sebenarnya ada beberapa pengarang yang berusaha memberikan kepada kita kesimpulan atau summary dari tugas-tugas yang seorang pemimpin harus melakukan. Tetapi hari ini kami akan menggunakan satu daftar yang diciptakan oleh Gary Yokel di dalam bukunya mengenai kepemimpinan. Jadi marilah kita melihat, ya terus terang di dalam hal ini boleh dikatakan bahwa kita dapat membicarakan masing-masing subpoint ini secara mendalam karena masing-masing cukup berarti dan cukup dalam, cukup banyak yang bisa dikatakan. Tapi hari ini kita akan hanya melihat sedikit mengenai, hanya menyebut dan menyinggung secara singkat saja. Jadi mari kita melihat. Jadi menurut Yokel ada 3 bidang di mana seorang pemimpin harus menjalankan kegiatan. 3 bidang itu adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut tugas, atau bahasa Inggris task. Kedua, kegiatan yang menyangkut hubungan, jelas ini bicara mengenai hubungan antar pribadi, dan kegiatan yang menyangkut perubahan. Jadi mari kita melihat satu per satu. Pertama, kita bisa melihat hal kegiatan seorang pemimpin yang menyangkut atau yang berhubungan dengan tugas. Yang berhubungan dengan tugas, pertama kita melihat di sini ada beberapa, ya secara cepat, mengorganisir kegiatan kerja untuk meningkatkan efisien. Jadi dia mengatur dia mengatur bagaimana dan apa yang harus dilakukan supaya tidak ada tumpang tindih. Ini lebih mengarah ke manajemen, ya. Kedua, melakukan atau membuat rencana operasi jangka pendek. Juga mengkoordinir, membuat rencana. Kalau dikatakan jangka pendek, saya kira ini umumnya lebih menyangkut manajemen. Ketiga, memberi tugas kerja kepada sebuah kelompok atau seorang pribadi. Juga menyangkut manajemen. Keempat, menjelaskan hasil yang diharapkan bagi sebuah tugas. Maksudnya di dalam hal ini menjelaskan bahwa bila mana kau melakukan tugas ini, maka kami mengharapkan hasilnya harus seperti demikian. Dan kemudian yang berikutnya, menjelaskan prioritas bagi tujuan-tujuan dari tugas tersebut. Dalam hal ini, mungkin dia bermaksud bila mana kau melakukan tugas ini, maka ini yang penting, ini yang harus dipikirkan, ini yang lebih utama. Jadi priority in the objectives. Jadi dari semua tugas ini mana yang penting. Berikut, dan terus terang, saya cepat sekali menetapkan goal dan standar untuk prestasi setiap tugas. Nah, di sini kita berbicara mengenai hal ini. Kalau kau melakukan tugas ini, maka kami mengharapkan bahwa tugas ini akan dilaksanakan dengan standar ini. Maksudnya harus kalau disebut bersih artinya ini. Kalau disebut selesai artinya ini. Itu standar. Sekali lagi, lebih menyangkut manajemen. Kemudian menjelaskan peraturan, kebijakan, dan prosedur kerja. Jadi kalau kau bekerja, ini caranya. Ambil sabitnya di mana, simpan keranjang habis kerja di mana, membeli bahan itu harus ambil uang di mana atau berhubungan dengan siapa, peraturan atau kebijakan kerja. Semua ini agaknya menyangkut manajemen. Berikut
mengawasi dan mengkoordinir kegiatan pekerjaan. Jadi kita pasti bisa mengetahui bahwa bila mana kita bekerja sama, ada orang-orang, ada kelompok-kelompok. Jadi kita mengawasi ya jelas. Kalau tidak dilakukan, kita harus tahu, kita harus mendorong orang untuk melakukan dan mengkoordinir. Berikutnya, memonitor operasi dan prestasi. Monitor. Ya, saya kira ini masuk akal. Berikutnya, menyelesaikan masalah bila ada yang merintangi pekerjaan itu. Jadi, umumnya kalau ada orang yang bekerja dan menghadapi tantangan, maka di dalam tantangan itu jelas orang manajer harus menolong untuk bisa mengetahui jalan keluarnya. Nah, yang bidang kedua, yang kegiatan seorang leader adalah kegiatan yang menyangkut hubungan. Nah, sudah pasti seorang leader itu hanya akan bisa berhasil bila mana hubungan di antara dia dengan orang yang bawahan. Saya sebenarnya kurang senang istilah bawahan, tetapi saya karena di sini bukan berarti bawahan itu orang yang tidak baik sehingga dia di bawah dia, tapi orang yang dia pimpin. Bahasa Inggris istilahnya yang biasa dipakai adalah follower. Kadang saya juga pakai istilah peserta. Mau tidak mau, seorang pemimpin yang hanya pintar di dalam bidang tugas, mengatur tugas seperti bagian pertama yang kita bicarakan tadi, dia akan menghadapi banyak masalah karena kepemimpinan itu jauh lebih dari sekedar hanya tugas-tugas dan tugas yang dilakukan, tetapi dia harus juga memupuk atau mengembangkan hubungan antar pribadi dia dan orang lain. Oke, jadi kita lihat satu persatu. Memberi dukungan dan dorongan, support and encouragement, bila seorang menghadapi tugas yang sulit. Nah, ini saya kira mungkin di antara tugas manager, tapi juga di antara tugas seorang leader. Kemudian mengungkapkan atau menyatakan keyakinan bahwa orang tersebut memang sanggup, memang bisa melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Seringkali orang perlu dorongan, perlu satu encouragement. You can do it. Kamu bisa. Yang berikut, bersosialisasi dengan orang untuk membangun hubungan. Nah, saudara, kita tahu bahwa memimpin tanpa hubungan itu mungkin bisa di dalam kasus tertentu, tetapi untuk jangka panjang itu tidak bisa. Jadi mau tidak mau, seorang pemimpin harus bisa membangun hubungan melalui sosialisasi. Yang keempat, mengenal kontribusi. Dalam istilah ini mengenal, bahasa Inggris adalah recognize, atau mengenal, menghormati, memberitahu, mengumumkan, menyatakan di hadapan umum, atau mungkin bukan di hadapan umum, mungkin paling, hey, wow, yang kamu lakukan itu memang baik dan saya menghargai apa yang kamu lakukan, kontribusinya dan prestasinya. Bila mana perlu menyediakan coaching dan mentoring. Mungkin di dalam satu kuliah lain, kita bisa lebih mendalami sedikit apa perbedaan di antara coaching dan mentoring. Tetapi mungkin secara singkat, coaching itu mungkin bisa lebih menyangkut sesuatu skill, memberikan satu pelatihan untuk skill-skill, dan mungkin itu jangka belum tentu jangka panjang. Sedangkan mentoring lebih menyangkut sesuatu yang membangun hubungan dan seperti itu ya. Tapi bila mana perlu, orang ini perlu, saya bantu dia, coaching. Juga berkonsultasi dengan orang mengenai keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, di sini
di sini ini adalah satu prinsip kepemimpinan dan sebenarnya manajemen juga, prinsip kepemimpinan dan manajemen yang sangat penting, yaitu bila mana ada keputusan yang akan mempengaruhi, yang akan berdampak kepada seseorang, maka sebelum keputusan itu diambil, setidaknya bisa saja kita minta pendapat, atau mungkin kalau tidak minta pendapat, setidaknya berkonsultasi, memberitahu sebelumnya. Karena kenyataan adalah orang jauh lebih dapat menerima suatu keputusan mengenai diri mereka kalau mereka mempunyai perasaan bahwa saya telah diberitahu atau saya telah ditanya setidaknya pendapat saya. Berkonsultasi dengan orang mengenai keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Yang menyangkut hubungan seterusnya, memberikan wewenang kepada orang untuk menentukan cara terbaik untuk melakukan sebuah tugas. Maksudnya gini. Kalau kita mau orang bertumbuh, kalau kita mau orang berkembang di dalam kemampuan, di dalam kepemimpinan mereka sendiri, alangkah baiknya kalau mereka tidak hanya mungkin mereka diberi tugas, tetapi mereka diberi kesempatan untuk mencari cara bagaimana melakukan tugas itu dengan yang paling baik. Saya masih ingat tulisan dari Stephen Covey di mana dia memberi tugas kepada anak laki-lakinya untuk memelihara taman rumput yang ada di depan rumah mereka. Dan di dalam bahasa Inggris, dia mengatakan kepada anaknya, yang saya harapkan adalah, dan bahasa Inggris dia pakai istilah green and clean. Maksudnya bersih dan hijau dan bersih. Maksudnya hijau, kalau rumput itu sudah mulai kuning, harus disiram, ya. Kalau rumput itu kotor atau harus dipotong, maka kamu bertanggung jawab. Stephen Covey mengatakan bahwa saya tegaskan kepada anak saya, ini syaratnya, green and clean. Tetapi cara bagaimana kau mencapai green and clean, saya memberi wewenang kepada kamu untuk melakukan itu. Nah, jelas dalam hal seperti ini pasti ada batas-batas dan pasti juga sangat menyangkut kemajuan dan perkembangan dari orang itu sendiri. Tapi ini sesuatu yang akan meningkatkan hubungan. Yang berikut, berkomunikasi kepada orang mengenai tindakan yang akan mempengaruhi mereka. Nah, ini yang sudah saya singgung sebelumnya. Kalau ada tindakan, konsultasi dan beritahu mereka. Berikut, menolong orang menyelesaikan konflik dengan cara yang membangun. Nah, ini sesuatu yang sangat penting dan sebenarnya proses penyelesaian konflik adalah satu mata kuliah sendiri, tetapi ini adalah tugas karena kita tahu ya, kalau konflik tidak diselesaikan atau kalau diselesaikan dengan cara yang kurang baik, maka hubungan-hubungan di antara pekerja-pekerja, di antara bawahan, di antara peserta akan semakin memburuk. Yang berikut, menggunakan lambang, upacara, ritual, dan cerita untuk membangun identitas tim. Wah, ini menarik juga ya. Saya kira di Indonesia orang sangat suka bikin t-shirt, bikin kaos. Apa tujuan? Itu apa? Itu lambang. Itu lambang. Saya memakai kaos. Dan kaos ini yang saya pakai, warnanya seragam, dan ada logo di sini yang semua sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya semua merasa klop,
supaya semua merasa kompak, supaya semua merasa saya adalah bahagian dari tim. Dan seorang pemimpin, nah di sini lebih mengarah kepada kepemimpinan ya. Seorang pemimpin membangun hubungan dan membangun identitas. We are a team. We will win. Bersama kita akan melakukan. Bagaimana? Mungkin ada lambang. Saya lihat kadang-kala orang suka pakai bendera atau logo atau kadang-kala menggunakan lagu khusus atau mungkin ada ritual. Saya tahu mungkin kadang sedikit jahat, tetapi kalau saya masih ingat, mungkin saudara yang ikut kuliah pertama masuk tingkat 1 ingat ada obspek ya. Apa itu obspek? Obspek itu semacam ritual. Tujuannya apa? Supaya melalui proses ini orang baru bisa merasa tergabung dan ikut merasa identitas tim. Wah, saya harus cepat karena ini bicara semua mendalam. Yang berikut, membangun kepercayaan satu kepada yang lain, atau bahasa Inggris mutual trust. Nah, cara bagaimana membangun mutual trust? Ada banyak macam. Saya tahu ada kalau saya tidak salah di Indonesia pun ada outbound atau camp bersama, atau hal-hal yang kita lakukan bersama, atau mungkin cuma saling mengenal, atau mungkin saling cerita riwayat pribadi hidup kita, dan lain sebagainya. Tujuannya semata-mata untuk apa? Untuk membangun trust di antara satu dan yang lain. Kemudian yang berikut, yang terakhir, merekrut orang baru yang kompeten untuk tim dan organisasi. Jadi memang saya kira ini adalah tugas kepemimpinan untuk membawa orang, merekrut mereka supaya ada orang baru. Nah, bidang yang ketiga di mana tugas kegiatan-kegiatan seorang pemimpin adalah untuk memimpin organisasi di dalam menghadapi perubahan. Saya kira ini adalah salah satu tugas atau salah satu kegiatan dari seorang pemimpin yang tidak boleh dilalaikan, dan bila mana dilalaikan, yang akan menjadi korban adalah organisasi itu. Jadi mari kita lihat beberapa hal yang menyangkut perubahan. Pertama, memonitor lingkungan eksternal atau the external environment. Lingkungan eksternal untuk mengenal apa? Ancaman dan kesempatan. Seorang pemimpin adalah seperti nakoda, seperti kapten di dalam sebuah kapal. Dia senantiasa matanya melayang sini dan sana. Dia senantiasa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar organisasi mereka, supaya dia tidak dikejutkan, dia tidak surprise, dia tidak, wah, tiba-tiba terjadi begini. Tidak, seorang pemimpin yang baik selalu melakukan menginterpretasi situasi untuk mengenal alasan kenapa perubahan itu perlu. Nah, ini punya sangkut paut erat dengan yang pertama, yaitu apa? Kalau ada sesuatu yang terjadi, seorang pemimpin harus mempunyai kesanggupan untuk melihat dan mengerti kenapa kita harus berubah. Nah, kadangkala bawahan yang tidak mempunyai kemampuan atau mempunyai segi pandang yang sama, tidak bisa melihat itu. Seorang pemimpin punya tanggung jawab nomor 1, melihat lingkungan. Sebenarnya di sini ditulis eksternal, di dalam kita boleh juga katakan internal pun, tetapi lebih banyak menyangkut eksternal, tetapi menginterpretasi kenapa perubahan ini, kenapa kita harus berubah. Mempelajari saingan dan orang, mempelajari, maaf di sini mungkin saya harus tambah, mempelajari saingan dan belajar dari orang luar agar memperoleh ide untuk perbaikan. Dari mana kita peroleh ide-ide? What will we do?
Apa yang harus kita melihat di dalam ceramah kita mengenai model-model perubahan? Mungkin nanti kita akan bicara sedikit, kalau saya tidak salah, ya, kita ada bicara mengenai tiga jenis perubahan, yaitu perubahan yang hanya merubah apa yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan. Yang kedua, perubahan yang kita pinjam dari orang lain yang sejenis pekerjaan dengan kita, maksudnya gereja lain atau pabrik lain. Dan yang jenis ketiga adalah perubahan yang kita menciptakan yang belum pernah ada orang lain melakukan. Saudara, dari mana datangnya ide-ide atau gagasan-gagasan untuk perubahan dan perbaikan? Ya, kita belajar dari saingan, kita belajar dari orang luar. Membayangkan kemungkinan baru yang menarik bagi organisasi. Wah, di sini ada beberapa ceramah khusus, dan di sini istilah yang kita memakai adalah istilah visi. Dan jelas ini adalah tugas seorang pemimpin. Jelas adalah tugas seorang pemimpin. Berikut, menolong agar orang melihat masalah dan kesempatan dengan cara baru. Ada sangkut paut dengan yang kedua di atas, tetapi kita sebagai pemimpin harus menolong orang lain mengetahui, ini masalah bisa menjadi kita bisa melihat masalah bukan masalah tapi kesempatan. Ini kesempatan, bagaimana kita bisa menghadapi? Itu tanggung jawab seorang pemimpin untuk melakukan itu. Mengembangkan strategi inovatif yang baru untuk melakukan tugas utama organisasi. Tugas utama sebuah organisasi umumnya tidak berubah, khususnya tugas kita sebagai pemimpin di dalam tubuh Kristus. Misi kita tidak berubah, tetapi strategi-strategi yang baru yang kita hadapi harus selalu kita cari yang baru. Ini bukan pekerjaan gampang. Mencari strategi inovatif berarti harus ada ide-ide yang baru. Satu lagi, mendorong dan memfasilitasi inovasi dan entrepreneurship di dalam organisasi. Jadi bukan hanya saya sebagai pemimpin yang mencari ide baru, bukan hanya saya yang berinovasi di dalam organisasi, saya mendorong orang lain dan saya memberi fasilitas, saya menolong, saya memampukan mereka untuk berinovasi dan bersikap entrepreneur. Entrepreneur itu berarti berusaha mencari cara-cara seperti seorang pengusaha. Wah, masing-masing bisa dibicarakan. Mendorong dan memfasilitasi proses belajar bersama. Ada satu mata kuliah yang pernah saya mengajar, yaitu Learning Organizations. Bagaimana sebuah organisasi bisa menjadi sebuah organisasi yang belajar. Belajar supaya menghadapi hal-hal yang baru, menghadapi hal-hal yang berubah dengan cara yang baik. Tugas seorang pemimpin adalah mendorong dan menolong orang belajar bersama. Mencoba cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Ya, jelas, cara baru, strategi baru. Saya tidak banyak komentari. Melakukan perubahan-perubahan simbolis yang sesuai dengan visi atau strategi baru. Nah, di sini perubahan simbolis berarti perubahan, mungkin ada perubahan-perubahan struktur, atau mungkin ada perubahan-perubahan yang tidak terlalu menyolok, tidak terlalu terlihat, tidak terlalu ketahuan kepada banyak orang. Tetapi perubahan yang di sini dimaksudkan perubahan simbolis, berarti ada satu hal atau ada beberapa hal yang mungkin itu diketahui, dilihat, menyolok bagi semua orang. Itu, apa itu? Itu yang harus dicari. Wah, semua ini bisa dibicarakan mendalam sekali lagi. Mendorong dan memfasilitasi usaha untuk mengimplementasi perubahan yang besar. Ya. Mengumumkan dan merayakan kemajuan di dalam proses mengimplementasi perubahan. Ini sering kita pakai istilah small wins atau kemenangan-kemenangan kecil. Maksudnya, orang harus melihat bahwa usaha mereka itu ada dampak. Usaha mereka itu
berguna. Usaha mereka itu, implikasinya baik. Jadi, kadang-kadang kita harus melihat, wah, ada sesuatu yang baru terjadi, walaupun hanya kecil, tetapi sudah menunjukkan satu tanda bahwa kita sedang mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke, umumkan, beritahu, dan membuat perayaan. Small wins. Kouzes dan Pazur mengatakan, celebrate small wins. Wah, selesai. Jadi, kita kembali untuk membahas sekali lagi mengenai tugas-tugas seorang pemimpin. Tiga bidang kegiatan itu adalah di dalam bidang tugas, mengatur dan mengurus tugas. Pada umumnya, walaupun ada tumpang tindih, pada umumnya ini adalah bidang manajemen. Bidang kedua adalah relationship, hubungan. Nah, kalau saya mau katakan ini lebih menyangkut manajemen atau menyangkut kepemimpinan, sulit untuk dibedakan. Saya kira mungkin dua-duanya perlu. Lalu di bidang kegiatan kepemimpinan yang ketiga adalah membina atau memimpin dalam perubahan. Pada umumnya kita bisa katakan bahwa ini adalah bidang kepemimpinan. Jadi saran saya begini, kalau saudara adalah pemimpin, ambillah daftar ini, dan memang daftar ini juga kami sediakan bagi saudara dalam bentuk PDF. Ambillah daftar ini dan menilai dirimu sendiri. Katakan, untuk ini saya kuat, saya sedang, saya lemah. Dan setelah lakukan itu, ambil 2 atau 3 yang agak lemah dan mengatakan, bagaimana bisa saya memperkuat bidang kegiatan ini di dalam kepemimpinan saya.